Kanan yang berbeda inilah ingin diungkapkan di sini terlebih dahulu dengan kata-kata yang dipilih oleh Lukas. Kalau kita melihat di sini pada ayat ke-19, ada seorang kaya. Kalau saudara perhatikan ayat 20, ada seorang miskin. Sebetulnya miskin, pengemis, tapi digambarkan kemiskinan yang luar biasa. Itu selalu penggambaran kiasan bahasa Yahudi, ialah pengemis. Ada kata DN itu untuk menunjukkan sebuah realita yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ini realita yang ada di tengah-tengah dunia. Diizinkan oleh Tuhan ada yang kaya, ada yang miskin. Mengapa? Karena untuk menunjukkan memang kaya ada, miskin ada. Kalau tidak ada yang miskin, maka yang kaya tidak disebut kaya. Kalau hanya ada orang miskin, tidak ada orang kaya, maka tidak disebut orang miskin. Itu lain sekali. Jadi dua kata ini selalu diperhadapkan sebagai tantangan hidup, sebagai sebuah realita di mana antara satu dengan yang lain tidak bisa dilepaskan, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Inilah yang ingin ditonjolkan oleh Yesus dalam penulisan Lukas. Hal yang seperti ini ingin ditonjolkan. Mari kita lihat kisahnya, yaitu diawali oleh orang kaya itu yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria di dalam kemewahan. Kain halus, pakaian bagus, itu biasa bagi orang kaya. Boleh saja, karena bagaimanapun manusia tentu ingin memilih yang terbaik. Pasti dia pilih segala sesuatu yang baik. Tidak ada yang pilih yang jelek, pilih yang baik. Kata kain halus sebetulnya memakai kata yang sangat terkenal pada waktu itu, buson. Buson itu tekstil yang didatangkan dari Mesir. Berarti ketika dipakai di Yerusalem, itu berarti dia mengimpor. Dengan mengimpor demikian, barang itu tentu lebih mahal. Barangkali kalau perumpamaan ini dipakai sekarang, barangkali kata buson diganti dengan kata kasmir. Barangkali ya, inilah wol kasmir yang baik didatangkan sebagai impor, tentu saja mahal. Nah, ini untuk menggambarkan tidak salah orang kaya berpakaian yang baik. Nanti kemudian ada sesuatu yang salah. Bukan pakaiannya yang baik itu membawa dia masuk neraka. Bukan karena dia bersukaria. Dikatakan di sini kata eupronestai. Artinya tidak ada kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Karena semuanya serba kecukupan. Itu maksud dikatakan senantiasa setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Sekali lagi, ini tidak ada yang salah dari cara hidup orang kaya ini. Ini tidak. Ini boleh saja dinikmati jika engkau memang telah dilimpahi berkat oleh Tuhan. Amin. Boleh saja, tidak ada yang salah. Tetapi nanti kita lihat. Lalu ada seorang miskin, kata pengemis, bernama Lazarus. Lazarus ini nama Arabik. Lazor sebetulnya terambil dari bahasa Ibrani, yaitu Ezrael. Ya, jadi Israel itu berarti Tuhan penolong. Ya,
Jadi itu yang dimasukkan dikatakan di sana. Sehingga penggambaran Lazarus ini ya kita lihat dengan sebuah penolong bagi Abraham bernama Eliezer. Eli itu Tuhan Allah, Ezer itu penolong. Jadi Tuhan itu penolong. Jadi namanya bagus. Berarti orang miskin ini punya nama dan namanya baik. Tapi terkadang kala kenyataan hidupnya tidak sebaik namanya. Begitu juga kita, sebaik apapun cita-cita kita, sebaik apapun harapan kita, terkadang kala kita diperhadapkan dengan sebuah realita hidup tidak sebaik apa yang kita inginkan. Walaupun kita sudah berusaha sekolah yang baik, pilihan yang baik, kadang-kadang diizinkan ada hal-hal yang tidak baik. Nah ini kita lihat di situ. Dan orang miskin ini badannya penuh dengan borok. Tolong saudara jangan terlalu berpikir ini harfiah. Ini hanya bahasa kiasan. Jadi kisah ini kiasan. Kata borok itu elko. Kata elko itu lebih menunjukkan menjijikkan. Siapa sih yang senang dengan kemiskinan? Tidak ada. Miskin itu dijauhi oleh orang. Dan kadang-kadang orang miskin pun dijauhi. Itu biasanya seperti itu. Saudara, kalau bisa menjauhi dari kemiskinan, pasti saudara berusaha tidak ingin miskin. Tapi ada orang yang bersahabat dengan kemiskinan. Jadi kalau dia memang jatuh judi, ya, hutang tidak terbayar karena memang berboya-boya, jangan salahkan Tuhan. Memang dia merencanakan kemiskinan. Itu bedanya saudara. Tapi tidak semua orang yang tidak merencanakan juga bisa jatuh miskin. Tetapi saya ingat sebuah perkataan yang luar biasa, dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah ini kiasan betul. Jadi jangan saudara pikir Lazarus memang berbaring di pintu gerbang orang kaya. Oh kalau itu terjadi, saya percaya tidak mungkin. Mengapa? Karena orang kaya akan kerahkan satpamnya untuk usir Lazarus. Tidak mungkin dia harus tinggal di situ. Untuk menunjukkan sebuah kiasan bahwa kemiskinan Lazarus ini di depan mata orang kaya itu. Jadi orang kaya itu sadar betul, tahu ada orang miskin. Jadi bukan tersembunyi. Kemiskinan itu tidak bisa tersembunyi. Kemiskinan itu realita. Kemiskinan itu menjadi sebuah kenyataan. Kita lihat di sini adalah sebuah kenyataan. Jadi kita ayat 21. Ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saudara pikir dianya berada di bawah meja makannya gitu ya. Oh mana mungkin masuk rumahnya aja nggak bisa. Ini kata kiasan daripada gambaran, berharap sekedar saja apa daripada orang kaya itu. Dia tidak minta lebih orang miskin itu, hanya minta sekedar saja. Itu pun oleh orang kaya ini anjing menjilat boroknya. Saudara, kalau saudara harfiah tidak mengerti maksud Lukas, nanti saudara pikir ini udah miskin, keterlaluan, lapar, anjing-anjing jilatin. Saudara, kata anjing, kata kuset itu menurut bahasa pemikiran orang Ibrani, anjing itu binatang yang najis, yang kotor. Maksudnya orang miskin lebih dekat dengan kekotoran. Artinya bisa saja dia bertindak yang sangat kotor. Banyak orang miskin harus menjadi pelacur, orang miskin harus menjadi segala sesuatu. Karena apa? Karena miskin. Itu yang digambarkan di sini oleh Yesus. Jadi orang miskin ini, kata borok, sudah miskin, kejijikan, lalu mendekat kepada kekotoran.
biasanya. Itu kemudian ayat 22, matilah orang miskin itu. Kisah ini dimulai dari orang kaya, tapi yang mati duluan siapa? Orang miskin. Itu biasa karena kurang gizi, kesehatan tidak terjamin, makanan kurang, jadi cepat mati. Jadi matilah orang miskin itu. Tapi belum titik koma. Lalu, nah ini saudara, untuk menunjukkan bahwa Lazarus ini konsisten, bukan dengan kemiskinannya, konsisten dengan iman percayanya. Dia tidak melakukan sesuatu dalam kemiskinannya untuk merampok, untuk mencuri, untuk menjadi segala sesuatu yang berbuat tidak baik. Tidak, dia konsisten dengan imannya. Maka ketika dia mati, dia dijemput oleh apa? Malaikat. Ya, kita lihat nomor 3, orang kaya itu apa? Juga mati. Kenapa oleh Lukas ditambahin kata juga? Orang kaya itu juga mati. Maksudnya kekayaanmu tidak dapat menunda maut. Semua ada giliran mati. Jadi di sini, jadi kekayaan itu ya kalau di dunia ini kalau orang kaya dipandang sedikit ya. Tapi malaikat maut kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Kenapa kata dikubur di sini? Ini berarti mengikuti kata sebuah upacara penghargaan yang luar biasa. Orang miskin ini kuburannya tidak ditulis. Kenapa? Karena kata penguburannya tidak menjadi sesuatu ingatan. Tetapi orang kaya, pestanya saja 40 hari. Pesta kematiannya 40 hari. Kuburannya saja. Betul. Kalau dibuat untuk rumah orang miskin dapat 2. Ya, saudara ya. Kuburannya aja, kuburan aja, belum apa, kuburannya aja. Luar biasa, itu orang Yahudi. Itu cara orang Yahudi. Ya saudara, kuburannya bagus, upacara penguburannya bagus, ritualnya dilaksanakan dengan baik, imam-imam datang semua menyembayangi orang kaya ini. Tapi karena dia tidak beriman, fatal yang dilakukan oleh orang kaya ini. Perhatikan ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham. Ya, berarti ini anak-anak Abraham. Hati-hati saudara ya. Berarti masih orang yang mengenal Tuhan. Apa katanya? Kasihanilah aku. Saudara tolong ingat, kalaupun kaya, berbelas kasihanlah dengan orang lain. Karena pada satu saat tidak ada orang yang tidak membutuhkan apa? Belas kasihan. Saudara, tapi jangan sampai kita terlambat membutuhkan belas kasihan. Kita harus timbal balik. Bagaimanapun kita ini perlu dikasihanin orang. Perlu ada saudara, ayat 24 ditegaskan supaya ia, ya, siapa ia di sini? Lazarus. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, perhatikan. Ternyata pertama memang orang kaya ini tahu Lazarus, tahu orang miskin. Suruh Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke lidahku. Waduh, tadinya itu bahaya, kurang steril ya. Tapi pada saat itu artinya bagaimanapun kayanya dia tetap membutuhkan orang yang seperti Lazarus. Tidak ada manusia bisa hidup sendiri di tengah dunia ini.
Biar engkau kaya, nanti yang kuburin siapa? Yang gali orang kaya juga, yang gali kuburan orang kaya juga, yang ngangkat peti mati orang kaya juga. Ternyata kita butuh juga dengan orang miskin. Mari kita bekerja sama. Miskin butuh orang kaya supaya bisa memberikan pekerjaan. Ya, orang miskin perlu bekerja keras. Kan orang kaya tidak bisa hidup sendiri, dia butuh juga. Abraham berkata, Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Tolong sambung. Sekarang ia mendapat apa? Hiburan. Sekarang ia mendapat hiburan. Saya senang sekali dengan kata sekarang. Perhatikan, boleh ditandai kata sekarang. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kata sekarang itu memakai kata nun. Yang kata nun itu berarti ada perubahan. Sekali lagi, ada perubahan. Ada saatnya berubah. Ini bukan hanya untuk kata nanti di sorga dan di neraka berubah, tetapi untuk Abraham mengingatkan kita kepada selanjutnya. Hai orang kaya, jangan kamu mentang-mentang kaya, karena akan ada perubahan. Siapa tahu engkau jatuh miskin. Hai orang miskin, jangan engkau menangisi terus-menerus kemiskinanmu, karena ada Tuhan izinkan berubah. Amin. Ya. Sesuatu di situ. Nah, kiasan digambarkan. Kiasan ini digambarkan dengan jelas, ya, tetapi ditegaskan oleh sebuah ajaran yang sangat prinsipil. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tolong sambung, tidak dapat menyeberang. Oh, kalau nanti nggak bisa seberang-seberangan, tidak bisa menyeberang. Tapi mumpung kita masih hidup, kita bisa menyeberang dari hidup kita yang lama kepada hidup kita yang baru, dari hidup berdosa kepada pertobatan. Amin. Kita bersyukur masih duduk semua di sini. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Luar biasa. Kita datang ke tempat ini, kita diberi kesempatan. Sekarang waktunya untuk menyeberang. Aku ingin menyeberang dari kemiskinanku. Amin. Dari kegagalanku, dari kejatuhanku, dari sekarang sesuatu ingin menyeberang. Sekarang waktunya. Mari kita bertindak. Perlu diketahui, Tuhan berbuat sesuatu selalu dari awal sampai akhir. Amin. Ya. Dia merencanakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Ayat 27. Nah, ini tadi sudah tidak bisa menyeberang. Ayat 27 didramakan lagi di sini. Ya, perhatikan di sini. Ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Rupanya ada penyesalan di orang kaya ini, supaya saudara-saudaranya, saya tidak yakin apa betul itu saudaranya. Maksudnya, saudara-saudara yang kaya di dunia itu tolong diingatkan. Tapi Abraham bilang, Lazarus tidak bisa datang, tapi Yusuf Roni bisa. Itu maksud ayat ini kalau dipopulerkan.
orang mati bisa datang. Itu ajarannya itu masuk di sana. Nah, biarlah orang hidup, ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Apa kesaksian Musa? Lima kitab Musa. Kesaksian Nabi, kitab-kitab Nabi, yaitu Alkitab. Alkitab inilah untuk mengingatkan kita. Makanya saya sebagai jubir, bukan jubir gam. Ini penting. Hanya juru bicara. Itu masih bagus. Saya tidak suka itu. Saya kacung. Kacungnya Tuhan. Perintahkan ini, katakan ini. Ya, tidak mungkin. Waduh, orang kaya ini terlambat bertobat, terlambat menyesal. Ini sengaja ditonjolkan oleh Lukas. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Ini drama ini ditunjukkan. Dasar orang kaya selalu berkata tidak. Sampai neraka pun tidak. Ya, kayak lebih tahu dari Abraham. Mari, Lukas ingin menonjolkan, kalau kita ditegur, saya dan saudara, jangan sering berkata tidak. Lebih baik amin. Amin saudara. Ini penting sekali. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Padahal kita sudah punya pesan. Justru orang yang bangkit dari orang mati, siapa